Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada di studio Sahabat Grab Indonesia. Buat para pemirsa yang sedang menjalankan puasa, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya, dan juga kesabaran di dalam berpuasa, dan mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Amin. Pada saat ini saya ingin membagikan beberapa topik, yaitu tentang Islam, di mana di dalam Islam kita mengenal ada istilah mengenai hidayah. Hidayah di dalam Islam ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah hidayah dari insting ya, atau indera. Hidayah ini diberikan kepada setiap manusia, baik itu manusia maupun hewan juga diberikan hidayah. Hidayah ini adalah hidayah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Yang kedua, hidayah juga diberikan melalui panca indera. Panca indera ini juga yang bisa merasakan dari setiap indera kita, sehingga kita bisa menemukan hidayah. Tetapi di saat yang lain juga ada hidayah yang lain, yaitu hidayah yang menggunakan dengan akal ya. Dengan mungkin panca indera kita ada beberapa yang tidak bisa bekerja dengan sempurna, maka itulah hidayah secara akal bisa menutupi kekurangan daripada panca indera tersebut. Hidayah akal ini tentu saja bisa memberikan cakupan yang lebih luas lagi, karena dengan akal kita bisa memikirkan apa yang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga hidayah secara akal ini adalah yang di atas daripada panca indera kita. Di atas hidayah akal ada lagi yang disebut dengan hidayah secara agama, yaitu karena mungkin akal kita belum sampai kepada sesuatu kebenaran, maka hidayah secara agama inilah yang diperlukan untuk manusia dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setelah itu ada lagi nanti yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik ini yang memang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga mempunyai sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh dikatakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak ini bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga tidak bisa membuat pamannya untuk masuk ke dalam Islam, karena memang hidayah ini bukan milik daripada Rasulullah. Pada intinya kita manusia memang diajak untuk menjemput hidayah. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai sang pencipta, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kewajiban untuk memberikan hidayah kepada semua manusia. Tetapi hidayah itu hanya bisa diterima oleh manusia tersebut jika manusia tersebut menjemput daripada hidayah. Salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat manusia yaitu melalui kitab sucinya ya. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam, kita sudah mengenal Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu juga adalah merupakan jalan hidayah buat kita dan juga buat manusia lain di luar daripada Islam. Nah, mudah-mudahan kita semua sebagai insan ya, manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, insya Allah kita semuanya bisa memperoleh hidayah. Namun juga kita juga harus perlu untuk jujur kepada diri kita sendiri, karena di dalam Al-Quran sudah terdapat mujizat-mujizat yang tidak bisa dibantah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikatakan di dalam Al-Quran insya Allah adalah benar ya. Maka itu kita mengatakan maha benar firman Allah. Baik, mungkin kalau mengenai hidayah, kita juga bisa berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga mampu ya, jika ingin menghendaki umat manusia itu hanya menjadi satu umat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan? Karena itu kita sebagai manusia sudah diberikan kehendak bebas, maka itu kita bisa memilih, dan juga merupakan ujian bagi kita yang sudah menerima hidayah. Bagaimana kita bisa menjemput hidayah tersebut? Tentu saja, baik itu muslim maupun yang belum muslim, hidayah memang perlu dijemput ya.
buat kita yang sudah muslim tentu saja kita harus pertama-tama apa? Rajin beribadah. Kemudian yang kedua kita juga harus banyak-banyak mohon ampun dan juga bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang sudah melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga banyak mencari ilmu ya, atau kita mengaji atau kita mempelajari tentang ilmu tentu saja di bidang masing-masing. Tetapi kalau untuk agama memang kita wajib untuk mengejar ilmu agama. Dengan ilmu kita juga bisa menjadikan ilmu kita sebagai sarana untuk menjemput hidayah tersebut. Kemudian yang terakhir setelah ilmu ya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, dan yang paling penting buat saudara-saudara mungkin yang belum Islam, bisa kita berusaha untuk jujur ya. Paling minim adalah jujur kepada diri kita sendiri. Dengan kita jujur kepada diri kita sendiri, dengan kita memikirkan apa yang sudah dikatakan atau sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, insya Allah kita juga bisa menerima dan juga menjemput hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Untuk topik kali ini saya sudahkan sampai di sini. Insya Allah kita semuanya diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.